Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septiani Rahmawati, NIM 235211176 dari MBS 4E. Dalam video ini, saya akan menjawab pertanyaan UTS dari Matkul Pendidikan Kewarganegaraan. Menjawab pertanyaan yang pertama yaitu perbedaan antara warga negara dan penduduk, yaitu warga negara adalah bagian dari penduduk, tetapi penduduk itu belum tentu sebagai warga negara. Warga negara juga memiliki hak dan kewajiban yang berbeda dengan penduduk. Perbedaan warga negara dan penduduk yang pertama ialah warga negara orang yang diakui sebagai bagian dari suatu negara secara hukum, sedangkan penduduk adalah orang yang tinggal di suatu daerah tertentu di suatu negara. Jadi penduduk terdiri atas warga negara dan warga negara asing. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia yang pertama yaitu hak hidup dan mempertahankan hidup, hak beragama dan beribadah sesuai keyakinannya, hak memperoleh pendidikan, hak mendapat pekerjaan dan penghidupan layak, hak berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat, dan hak atas perlindungan hukum. Selanjutnya, kewajiban warga negara Indonesia yang pertama, menjunjung hukum dan pemerintahan, ikut serta dalam pembelaan negara, menghormati hak asasi orang lain, mematuhi hukum dan tidak melanggar hak orang lain, dan membayar pajak dan retribusi yang ditetapkan oleh pemerintah. Selanjutnya, menjawab pertanyaan yang kedua yaitu makna Bhinneka Tunggal Ika dan contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi apa sih Bhinneka Tunggal Ika itu? Bhinneka Tunggal Ika itu adalah semboyan negara Indonesia, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu. Makna dari semboyan ini adalah meskipun bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, budaya, bahasa daerah, dan adat istiadat, semuanya tetap bersatu dalam satu bangsa dan negara yaitu Indonesia. Semboyan ini menekankan pentingnya persatuan dalam perbedaan dan menghargai keberagaman sebagai kekayaan bangsa. Contohnya sendiri dari penerapan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari ini, yang pertama ialah toleransi beragama dengan saling menghormati saat ada hari besar keagamaan. Yang kedua, gotong royong seperti membersihkan lingkungan atau membangun fasilitas umum. Yang ketiga, menghargai perbedaan pendapat, lalu bisa juga menggunakan produk lokal dari berbagai daerah. Menjawab pertanyaan yang ketiga yaitu sejarah terbentuknya Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 terbentuk melalui proses perumusan dari Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat BPUPKI dan disahkan oleh PPKI. Dibentuk pada tanggal 29 April, lalu melakukan sidang pertama pada tanggal 28 Mei sampai 1 Juni, menghasilkan gagasan dasar negara yang mengacu pada rumusan Pancasila. Kemudian sidang kedua BPUPKI ini diadakan pada 10 Juli 1945, dimulainya perumusan Undang-Undang Dasar. BPUPKI ini dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945 karena dirasa telah menyelesaikan tugasnya. Setelah BPUPKI dibubarkan, dibentuknya PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, demi menyempurnakan rancangan konstitusi dan mempersiapkan kemerdekaan. PPKI ini mengesahkan Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi negara sehari setelah Indonesia merdeka. Jadi pada tanggal 18 Agustus Undang-Undang Dasar ini disahkan. Undang-Undang Dasar ini terdiri dari pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Oke, menjawab pertanyaan yang keempat yaitu tantangan-tantangan apa saja yang dihadapi dalam menjaga kedaulatan negara di era digital ini. Pertama, media sosial. Media sosial ini mempermudah penyebaran berita hoax atau berita palsu yang dapat mempengaruhi opini publik. Yang kedua, keamanan data. Keamanan data ini menjadi perhatian utama di era sekarang ini, di mana data ini merupakan aset berharga. Yang ketiga, kebebasan berpendapat. Kebebasan berpendapat ini
di internet sering disalahgunakan untuk menyebarkan kebencian kepada orang lain atau kepada oknum-oknum tertentu. Tantangan yang keempat, banyak warga belum paham bagaimana menggunakan teknologi secara bijak. Nah, belum pahamnya warga negara ini membuat mereka rentan terhadap penipuan, hoaks, bahkan manipulasi. Itu tadi penyampaian jawaban yang bisa saya paparkan dalam video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Septiani, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.